Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran seni budaya. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang pembuatan poster. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang komik, yaitu pembuatan komik. Anak-anak, sebelum kita mempelajari tentang komik, sekarang saya ingin bertanya ke kalian semua. Pernahkah kalian membaca komik? Dan seperti apa bentuk komik itu? Komik adalah cerita bergambar yang ada di majalah, surat kabar, atau cerita yang berbentuk buku yang mudah dicerna dan lucu. Bacaan yang berupa komik itu umumnya menarik karena menampilkan suatu cerita yang disertai dengan gambar, sehingga pembaca lebih bisa menikmati jalan cerita tersebut. Cerita dan pesan yang ingin disampaikan di dalam sebuah komik itu diungkapkan melalui gambar dan bahasa. Maka gambar-gambar yang ditampilkan ke dalam bentuk panel-panel itu harus berurutan. Terkadang banyak panel gambar yang sudah berbicara tanpa adanya unsur bahasa atau dengan menggunakan bahasa yang terbatas. Anak-anak, kita lihat di slide tersebut. Di situ ada 2 contoh gambar komik ya, di mana gambar komik yang di atas itu terdiri dari 3 panel, dan setiap panel itu terdapat gambar beserta bahasa yang digunakan untuk menyampaikan jalan cerita dari komik tersebut. Berbeda dengan gambar komik yang di bawahnya. Di situ cuma ditampilkan ada gambar-gambar saja yang terdiri dari 9 panel tanpa ada atau tanpa menggunakan bahasa. Tetapi meskipun tidak ada bahasa yang digunakan, kita sudah bisa memahami cerita yang disuguhkan di dalam komik tersebut. Karena apa? Karena gambar panel yang disuguhkan itu sudah berurutan jalan ceritanya, sehingga kita dengan mudah memahami cerita di komik tersebut meskipun tidak ada bahasa yang dimunculkan atau digunakan. Jenis-jenis komik. A. Jenis komik berdasarkan jenis cerita. Yang pertama ada komik promosi atau iklan. Komik ini dibuat dengan tujuan untuk mempromosikan sebuah produk. Yang kedua ada komik edukasi. Komik edukasi ini berfungsi sebagai hiburan dan dapat dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tujuan edukatif. Yang ketiga ada komik silat. Biasanya komik silat ini temanya didominasi oleh adegan pertarungan. Dan yang terakhir ada komik wayang. Biasanya berisi tentang cerita wayang. B. Jenis komik berdasarkan penampilan atau kemasannya. Yang pertama ada komik buku. Komik ini dikemas dalam bentuk buku dan satu buku. Biasanya menampilkan cerita yang utuh. Komik-komik dalam bentuk buku ini biasanya berseri, dan satu judul buku komik sering muncul berpuluh seri seperti tidak ada habisnya. Komik-komik tersebut ada yang memang menampilkan cerita yang berkelanjutan, tetapi ada juga yang tidak. Maksudnya antara komik seri sebelum dan sesudah tidak ada kaitan peristiwa dan konflik yang mempunyai sebab akibat. Yang kedua, komik strip.
Komik strip ini merupakan komik yang hanya terdiri atas beberapa panel gambar saja. Namun, dilihat dari segi isi, telah mengungkapkan sebuah gagasan yang utuh. Tentu saja karena gambarnya hanya sedikit dan gagasan yang disampaikan juga tidak terlalu banyak. Lazimnya hanya melibatkan satu fokus pembicaraan, seperti tanggapan terhadap berbagai peristiwa dan isu-isu mutakhir. Komik strip ini biasanya ditemukan dalam berbagai majalah anak dan surat kabar. 3. Komik humor dan petualang. Jenis komik ini termasuk komik yang sangat digemari oleh anak-anak. Komik humor adalah komik yang secara isi menampilkan sesuatu yang lucu, sehingga mengundang pembaca untuk tertawa ketika menikmati komik tersebut. Aspek kelucuan atau humor dapat diperoleh melalui berbagai cara, baik melalui gambar maupun melalui kata-kata. Komik humor biasanya menampilkan gambar-gambar yang lucu, baik dilihat dari segi potongan, ukuran tubuh, tampang, proporsionalitas bagian-bagian tubuh, maupun bentuk-bentuk bagian tubuh yang lebih sering terlihat aneh. Sedangkan kalau komik petualang adalah komik yang menampilkan cerita petualangan tokoh-tokoh cerita dalam rangka mencari, mengejar, membela, memperjuangkan perkelahian atau aksi-aksi lain yang termasuk dalam aksi petualangan. Komik ini menampilkan dua kelompok tokoh, yakni kelompok baik dan kelompok jahat, yang berseberangan memperebutkan sesuatu atau mempertahankan prinsip-prinsip masing-masing, dan hampir dipastikan kelompok baiklah yang selalu memenangkan perkelahian itu, walaupun sebelumnya banyak terjadi kesulitan. Dan yang keempat adalah komik biografi. Komik biografi ini dimaksudkan sebagai kisah hidup seorang tokoh sejarah yang ditampilkan dalam bentuk komik. Biografi tokoh yang bersangkutan biasanya telah ditulis dalam bentuk buku biografi yang semata-mata menggunakan lambang verbal. Komik ini selalu berkaitan dengan aspek lain sesuai dengan ketokohan tokoh yang dikomikkan. Misalnya aspek sejarah, seni, religius, dan lain sebagainya. Media dan langkah-langkah pembuatan komik. Sebelum kalian menggambar atau membuat sebuah komik, terlebih dahulu kalian siapkan perlengkapan yang dibutuhkan dalam menggambar komik. Nah, di situ media yang kita butuhkan dalam menggambar komik secara manual. Yang pertama, kalian siapkan kertas, pensil, karet penghapus, ya. Kemudian kalian siapkan drawing pen, ink correction atau penghapus tinta, dan yang terakhir adalah penggaris. Jadi itu adalah perlengkapan yang harus kalian siapkan atau perlengkapan yang akan kalian gunakan dalam pembuatan komik. Sekarang langkah-langkah dalam pembuatan komik. Yang pertama, kalian harus menentukan topik dan tujuan. Hal pertama yang harus dilakukan ketika menggambar komik adalah menentukan tema yang ingin disajikan. Ya, jadi temanya harus kalian tentukan terlebih dahulu. Yang kedua, membuat kalimat yang singkat dan mudah diingat. Untuk membuat komik, pilihlah kata atau kalimat yang singkat, tetapi berkesan disertai gambar pendukung yang menarik. Oleh sebab itu, buatlah kata atau kalimat yang mudah dipahami dan menarik perhatian pembaca untuk membaca komik tersebut. Langkah yang ketiga adalah membuat gambar. Dalam komik, gambar digunakan sebagai penyampai pesan yang menarik.
Proporsi penggunaan gambar dengan kata atau kalimat disesuaikan dengan kebutuhan cerita yang akan disampaikan. Dan langkah terakhir yaitu menggunakan media yang tepat. Penggunaan media dalam menggambar komik dapat disesuaikan dengan jenis komik yang akan dibuat. Jika komik berupa buku, bisa merupakan satu kesatuan cerita yang utuh, tetapi bisa pula merupakan kumpulan cerita pendek. Jika komik merupakan cerita pendek, dapat saja menggunakan selembar kertas. Gambar komik tergantung dari panjang atau pendeknya cerita. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari saya tentang komik. Untuk tugas hari ini, kalian buat komik strip ya. Jadi tugasnya membuat komik strip, di mana di dalam komik yang akan kalian buat itu nanti minimal terdiri dari 2 panel atau 2 frame. Jangan lupa pewarnaan di setiap objek komik yang kalian gambar itu kalian kasih warna. Jadi pewarnaannya nggak usah diblok, yang dikasih warna cuman objek gambarnya saja. Nah, buat komik yang semenarik mungkin. Seperti biasanya kalian kerjakan di buku gambar A3, kemudian kalian kumpulkan di grup Mapel SBK. Sampai di sini dulu. Selamat belajar dan semangat mengerjakan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.